Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Nur Hayati, pada mata pelajaran akuntansi dasar dengan materi mekanisme debit kredit. Nah, sebelum kita ke materinya, jangan lupa kalian tonton juga video tentang akun dalam pencatatan transaksi. Nah, kita lanjut ya. Pengertian dari konsep debit dan kredit yaitu aturan atau ketentuan yang mengatur penambahan dan pengurangan saldo akun. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang akun. Jadi di sini kita akan membahas tentang saldo akun. Dalam saldo akun itu ada konsep debit dan kredit. Seperti itu. Nah, kenapa kita memakai kata-kata debit dan kredit? Kata-kata debit dan kredit karena akuntansi itu kan awalnya ada di Italia. Jadi kita memakai pertamanya bahasanya itu bahasa Italia. Jadi debit untuk debiter dan kredit itu adalah kredite. Jadi seperti itu. Debit itu apa sih? Jadi di sini di dalam akuntansi debit itu bukan berarti menambah dan kredit itu bukan berarti mengurangi. Secara awam kan kalau kredit mesti kalau kita kredit asumsi kita kan berkurang. Lek debit menambah, jangan seperti itu. Karena di dalam akuntansi, debit tidak selalu menambah dan kredit tidak selalu mengurangi. Contohnya seperti ini. Kalau kalian di dalam masyarakat itu ada kata-kata kredit. Secara kalian kredit atau kalian utang, jadi kredit sesuatu. Jadi kan kalian mendapatkan sesuatu. Jadi uangnya bertambah. Bisa jadi karena kredit di bank dapat uang dari bank. Berarti kan kredit bisa jadi menambah. Jadi kan seperti itu. Kalau kalian juga bisa melihat mengingat lagi kartu debit. Kartu debit itu apa? Jadi kita harus nabung dulu, uang kita berkurang. Tapi masuknya ke kartu debit. Jadi di dalam akuntansi intinya debit tidak selalu menambah dan kredit tidak selalu mengurangi. Jadi debit itu adalah pencatatan akuntansi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Itu kita catat di debit. Kalau kredit itu apa? Pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Kalau asetnya bertambah, contohnya kita beli meja kursi. Secara otomatis aset kita bertambah, maka kita catat di sebelah debit. Nah, kalau kita belinya meja kursi tadi secara utang atau secara kredit, maka utang kita bertambah. Maka utang bertambah kita catat di sebelah kredit. Itu seperti itu. Nah, ini ada saldo normal akun. Nah, kalau kalian sudah tahu mekanisme debit dan kredit, kalian harus mengetahui saldo normal akunnya. Nah, di sini ada di video sebelumnya telah saya bahas tentang jenis-jenis akun. Jenis akun di sini ada 5 akun besar, yaitu ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, yang kalian perhatikan di saldo normal ini. Nah, aset, saldo normalnya itu adalah debit. Kalau saldo normalnya debit, bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Nah, kalau utang, itu saldo normalnya kredit. Jadi bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, yang ketiga modal, saldo normalnya apa? Kredit. Jadi bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan, saldonya kredit juga. Bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, beban,
saldo normalnya debit, bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah jenis akunnya apa dan saldo normalnya apa. Ini kalian harus menghafalkan, karena nanti pada saat kita mengerjakan atau melakukan proses dalam proses menjurnal, kita membutuhkan ini saldo normal akun ini. Kalian harus paham dan mengerti tentang saldo normal akun. Nah, kalau ada saldo normal, pasti ada saldo tidak normal. Nah, saldo tidak normal itu namanya akun kontra. Nah, akun kontra adalah akun yang saldo normalnya tidak sama dengan saldo kelompok akunnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, ada kelompok aset tetap. Di kelompok aset tetap itu ada akun akumulasi penyusutan aktiva tetap. Lah, saldo akumulasi penyusutan aktiva tetap itu saldo normalnya kredit. Sedangkan tadi aset itu saldo normalnya adalah debit. Jadi ini namanya akun kontra. Contoh akun kontra lagi adalah ini. Modal prive itu masuk dalam kelompok modal. Jadi di dalam modal ada prive. Nah, prive ini saldo normalnya debit. Sedangkan modal tadi sebelumnya, modal itu saldo normalnya adalah kredit. Jadi ini dinamakan untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap dan prive dinamakan akun kontra. Jadi nanti kalian dengan praktek nanti bisa mencari akun-akun kontra apa lagi yang ada di dalam kelompok akun. Jadi seperti itu namanya akun kontra. Nah, ini adalah cara mudah menghafal saldo normal akun. Cara mudahnya, kalian kan dengan metode 5 jari. 5 jari kalian, itu kalau dibuka kan ada 5. Nah, yang jari jempol itu adalah aset. Yang jari telunjuk itu adalah utang. Yang jari tengah itu adalah modal. Sudah dibuka ya, sudah dipraktekkan ya. Yang jari manis itu pendapatan. Yang jari kelingking itu beban. Sekali lagi, jari tangan kamu ada 5. Jempol untuk aset. Telunjuk untuk utang. Lalu jari tengah untuk modal, jari manis untuk pendapatan, dan jari kelingking untuk beban. Nah, ini aset saldo normalnya debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Jadi ketiga jari ini kamu tekuk, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu kalian tekuk. Kalau sudah ditekuk, jadi jari yang berdiri itu adalah aset dan beban. Yang berdiri saldonya debit, yang ditekuk atau yang tidur itu saldonya kredit. Jadi nanti akhirnya kalian akan mudah dalam menghafalnya. Saya ulangi lagi ya, yang berdiri. Jadi 3 jari tengah ini, telunjuk, jari tengah, dan jari manis ditekuk atau ditidurkan. Maka yang berdiri adalah jari jempol dan jari kelingking. Jari jempol dan kelingking tadi, jari jempol itu aset, jari kelingking itu beban. Yang berdiri saldonya debit dan yang tidur saldonya kredit. Ayo silakan kalian coba di rumah ya. Nah, itu cara mudah menghafal. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasus,
Anda mempunyai saldo uang sebesar 5 juta. Kemudian Anda membeli perlengkapan kantor senilai 1 juta menggunakan dana dari akun itu. Jadi saldo uang tadi kamu belikan 1 juta. Nah, caranya gini, saldo normal ini nanti akan berguna pada saat kita melakukan pencatatan dalam buku besar. Jadi saldo uang ini kan akunnya kas. Nah, kalau kas kita bertambah itu kan di sebelah debit. Jadi kita masukkan di sebelah debit. Karena kita pakai untuk membeli perlengkapan kantor, kas kita bertambah apa berkurang? Pastinya berkurang kan? Jadi kita masukkan di sebelah kredit. Nah, jadi uang kita tinggal berapa? Nah, ini ada saldo di kredit, uang kita sebesar 4 juta. Uang kita kan 4 juta. Jadi saldonya balance. Saldo normalnya tetap di sini. Uang kita kan tetap di sini. Ini saldo untuk membalancekan saja. Jadi di sini. Nah, yang selanjutnya untuk perlengkapan kantor. Kita kan beli perlengkapan kantor. Adanya mekanisme debit kredit ini antara debit dan kredit itu harus balance atau harus seimbang. Karena kita pencatatannya memakai double entry. Kalian ingat lagi materi tentang metode pencatatan. Ada single entry, double entry, dan triple entry. Jadi kita memakai double entry. Jadi jumlah antara debit dan kredit harus balance. Nah, karena kita sudah mempunyai uang 5 juta, kita kan membeli uangnya berkurang, kasnya berkurang di sebelah kredit. Nah, yang bertambah apa? Perlengkapan kantornya bertambah. Perlengkapan kantor bertambah di sebelah apa? Karena perlengkapan kantor itu termasuk aset, saldo normalnya itu debit, maka bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Jadi karena kita beli, maka kita taruh di sebelah debit. Nah, kita coba lagi dengan contoh kasus yang kedua. Nah, Anda mempunyai saldo uang sebesar 3 juta, kemudian membayar hutang senilai 2 juta menggunakan dana tersebut. Nah, uang kalian kan 3 juta, berarti kasnya ada di debit sebesar 3 juta, dibuat untuk membayar hutang. Kasnya bertambah atau berkurang kalau untuk membayar hutang? Pastinya berkurang. Saldo normal kas itu adalah debit. Karena kas termasuk aset. Karena saldonya debit, maka kalau berkurang kita taruh di sebelah kredit. Nah, kas sudah kan? Karena kasnya sudah berkurang, apalagi yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bayar utang. Kalau kita bayar utang, berarti utangnya bertambah atau berkurang? Utangnya pasti berkurang. Nah, utang ini saldo normalnya ada di kredit. Jadi bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Maka karena kita bayar hutang, maka utang kita taruh di sebelah debit. Seperti itu. Cukup mudah bukan, anak-anak? Nah, cukup sekian materi tentang mekanisme debit kredit. Jangan lupa kalian menghafalkan tentang saldo normal tadi menggunakan 5 jari supaya mempermudah kita dalam mengerjakan atau memahami materi selanjutnya. Semoga kalian dapat mengerti. Tetap kalian harus jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.